pelajaran. Ya, mata pelajarannya kalian ikuti. Kali ini di luar mata pelajaran kalian mengikuti. Nah, kali ini yang akan disampaikan itu tentang narkoba. Jadi, tujuannya Bapak menyampaikan kepada kalian adalah kalian yang tidak tahu jadi tahu. Yang tidak punya ilmu jadi punya ilmu tentang narkoba. Yang sudah tahu lebih kuat lagi pemahamannya dan juga bagaimana untuk menangkal, untuk menghindari, untuk tidak berbuat, melakukan penyalahgunaan narkoba. Sebelum Bapak masuk ke materi, ya terlebih dahulu Bapak ingin nanya, apa sudah kalian tahu atau kenal dengan narkoba? Tahu, Pak. Tahu. Sudah ya, sebagian sudah ada yang kenal dengan narkoba. Nah, kalau sudah tahu, kalian mesti berhati-hati. Karena dengan globalisasi, dengan dimudahkannya transportasi, dan juga dipermudahkannya pesanan-pesanan melalui internet. Apa saja sekarang mah mudah. Ya, makanan tidak ada di rumah bisa pesan dengan Google, dengan apa namanya, GoFood. Tidak punya motor bisa dengan Gojek. Tidak punya mobil, sekarang mobil macam apa saja kalian bisa punya. Saja. Itu dengan Gokar. Ya. Atau pesan juga ke Lazada atau ke yang lainnya, itu mudah. Nah, begitupun ini narkoba. Itu karena sulitnya. Ya. Tidak langsung bisa kalian pesan, langsung datang ke rumah. Jadi pemantauannya pihak kepolisian, pihak keamanan, pihak yang berwajib itu kadang-kadang kesulitan untuk memantau. Nah, pada kesempatan ini adalah diharapkan kesadaran dan kejujuran daripada anak-anakku sekalian. Karena kenapa? Kalian ini adalah penerus bangsa. Ya, yang dicita-citakan orang tua semuanya mengharapkan anaknya menjadi berhasil, menjadi anak yang soleh dan solehah. Apalagi cerdas, cermat, ceria, cerdik, dan cerewet. Artinya banyak komentar yang baik, baik, ya, membicarakan sesuatu gosip-gosip yang mengakibatkan kerusakan orang lain, fitnah, ditinggalkan. Ya, tetapi cerewetnya itu adalah kebaikan. Jadi, ya, kali ini anak-anakku sekalian yang Bapak sayangi, baik itu dari kelas 7 sampai kelas 9, ya, Bapak karena tidak langsung bertatap muka dengan kalian, maka pemantauan, ya, penglihatan tidak langsung melihat, ya, sifat dan juga karakter dan juga tingkah laku kalian selama daring Bapak tidak banyak melihat. Tetapi ini Bapak sampaikan hasil dari pelatihan Bapak kemarin dari tanggal 2 sampai tanggal 4 itu di Hotel Dian. Karena ini penting, perlu, ya, sangat sekali dibutuhkan oleh kalian dan juga oleh pihak sekolah, maka kerjasama antara orang tua kalian, ya, Bapak dan Ibu kalian, dengan pihak sekolah itu mesti terjalin harmonis. Kerjasama untuk menghasilkan satu keutuhan, menghasilkan penerus bangsa yang berguna bagi dirinya, bagi keluarganya, bagi lingkungannya, bagi masyarakatnya, bagi sekolah, bahkan sampai bangsa dan dunia. Ya, oke, kita bisa dimulai masuk ke materi, bisa? Bisa, Pak. Oke, kalian sudah pada sarapan? Udah, Pak. Udah pada cantik, cakep di depan kamera, di depan layar, ya, baik itu di HP ataupun di laptop atau di komputer apa saja. Insya Allah ini akan bermanfaat, ya, bagaimana perkembangannya dan juga risinya. Kalian itu tidak dibedakan karena tantangan ataupun rongrongan itu bukan kepada orang tua saja, tetapi kepada anak-anak, ya, kepada remaja, kepada pemuda, kepada dewasa,
kepada orang tua, bahkan kepada orang yang sudah jompo pun ini masuk ke dalamnya, yang mempengaruhi untuk merusak satu bangsa. Bangsa Indonesia ini ya dari Sabang sampai Merauke tanahnya subur, ya lautnya luas, ya tanah pertaniannya lebar, subur dan sebagainya, dan orang-orangnya ini bagus-bagus dan baik-baik. Maka orang yang tidak suka kepada bangsa Indonesia ini sasarannya adalah supaya rusak. Supaya apa? Supaya rusak. Baik akhlaknya, baik pikirannya, hatinya, fisiknya, semuanya rusak. Kalau sudah rusak, mau bagaimana dunia? Kalian yang punya cita-cita tidak akan tercapai. Orang tua yang mengharapkan anaknya menjadi baik, menjadi sukses, ya apa yang diharapkan oleh orang tua tidak berhasil. Karena pengaruh ini, yaitu narkoba. Baik anak sekalian, kalau kita sudah siap mengikutinya, maka kita masuk kepada materi pokok, yaitu deteksi dini penyalahgunaan narkoba. Oke, baik, kita lanjutkan. Oleh karena itu, dari judul yang sudah terpampang di depan kalian, pendeteksi dini penyalahgunaan narkoba. Jadi ada satu pertanyaan, apa itu narkoba? Apa itu narkoba? Siapa yang tahu arti dari narkoba? Ada yang tahu? Baik, kalau begitu narkoba itu adalah 3 kata, 3 tulisan. Narkotika. Nar dan ko, dan yang ketiganya adalah ba. Oke, ada gambar seperti itu. Ada 3 gambar nih. Satu ini gambar apa? Gambar kedua, gambar ketiga. Ya, ini gambar yang kita lihat. Ini termasuk narkoba 3-tiganya ini. Nah, oke, apa itu narkoba? Baik, sebelum kita mengetahui arti dari narkoba, ini ada latar belakang yang mempengaruhi, yang menganggap tentang orang-orang yang menyalahgunakan tentang narkoba. Yang pertama nih, ya, itu bahwa anggapan masyarakat bahwa penyalahgunaan narkotika sebagai perbuatan kriminal dan juga menjadi aib keluarga, serta dikucilkan, ternyata tidak menyelesaikan masalah. Yang kedua, pemahaman yang benar adalah penyalahgunaan narkotika menyebabkan fungsi otak terganggu, penyakit otak kronis dan kambuhan, menyebabkan gangguan perilaku sehingga memerlukan pertolongan. Yang ketiga, supaya penanganan melalui proses rehabilitas secara menyeluruh dan berkelanjutan sampai pulih. Yang keempat, tindakan memenjarakan penyalahguna atau pecandu tanpa mendapat layanan rehabilitas medis dan sosial mengakibatkan penyalahguna atau pecandu masih mengulangi perbuatannya karena penyakitnya belum pulih, tidak terjadi efek jerah. Yang terakhir, penyalahguna atau pecandu yang melaporkan diri untuk mendapat rehabilitas tidak dipidana. Paham ini latar belakang dari kelima? Ya, jadi pemahamannya yang benar ini adalah bahwa penyalahgunaan narkotika yang kedua itu menyebabkan fungsi otak terganggu. Ya, dengan mengkonsumsi narkotika, otak, pikiran, hati dan lain sebagainya itu akibatkan terganggu dan memerlukan pertolongan. Dan yang terakhir nih, orang yang melapor karena dia sudah pecandu ataupun sudah menggunakan narkotika, dia melapor
untuk direhabilitas, untuk diperbaiki atau ditangani supaya dia tidak mengulangi lagi, itu dia tidak dianggap pidana. Kalaupun dianggap pidana apabila berkelanjutan, mengulang lagi, sudah direhabilitas, sudah diperbaiki, keluar, mulai lagi, sampai ditangani oleh sekolah tidak bisa, oleh masyarakat tidak bisa, itu dilepas. Itu akan ditangkap sama kepolisian. Dan itu sebagai tindak pidana, akan dipenjara. Rehabilitas dengan penjara beda ya. Rehabilitas biasa kehidupan sehari-hari di keluarga di sana, cuma di isolasi. Kalau di pidana itu ada tindakan pemenjaraan dan juga ada pemukulan dari agojo. Jadi di penjara. Nah, itu latar belakangnya, ya, latar belakang sehingga dia berbuat melakukan perbuatan narkoba, tapi dia itu mengganggu otaknya. Kita lanjut, ya, oke, kita lanjut. Nah, maka di sini narkoba, ya, 3 kata yang berbeda. Nar itu apa katanya? Narkotika. Ko-nya adalah psikotropika. Yang ketiga, bahan adiktif. Nah, dari ketiga ini, maka pengertian umum yang bisa diambil dari pengertian ini adalah zat-zat alami maupun kimiawi yang apabila dimasukkan ke dalam tubuh, baik secara oral, seperti minum, hirup, isap, sedot, maupun secara injeksi atau suntikan, dapat mengubah pikiran, suasana hati, atau perasaan, dan perilaku seseorang. Itulah pengertian dari narkoba. Jadi zat-zat yang masuk ke dalam tubuh, baik itu diminum, dihirup, diisap, maupun cara suntik, itu pikirannya akan berubah. Yang tadinya pinter jadi bodoh. Suasana hati yang tadinya gelisah menjadi tenang, enjoy, sepoi. Juga perasaan dan perilaku seseorang. Perasaannya menjadi tadinya penakut jadi pemberani. Dan perilaku seseorang yang tadinya baik jadi garang, jadi galak, jadi tidak sopan. Itulah pengertian daripada narkoba secara umum. Ya, bisa dipahami ya oleh anak sekalian? Bisa. Ya, insya Allah. Kita lanjutkan. Lanjut. Nah, lanjut? Lanjut. Oke, lanjut. Nah, dari ketiga pengertian tadi, yaitu narkotika, psikotropika, dan juga bahan adiktif, ini dijelaskan satu per satu. Apakah narkoba itu? Tadi itu narkoba itu adalah apa tadi? Narkotika, psikotropika, dan yang ketiga bahan adiktif. Sekarang penjelasan masing-masing. Narkotika. Narkotika itu adalah ya, zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Ya, itu narkotika. Berubah semuanya. Sekarang yang kedua, psikotropika. Itu adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis buatan manusia, bukan narkotika, berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Ya, itu psikotropika. Jadi kepada sifat mental, karakter yang berubah. Dan yang ketiga, apa itu? Narkoba, zat adiktif. Tadi itu ya, bahan adiktif.
itu adalah bahan lain atau obat bukan narkotika atau psikotropika yang menggunakannya dapat menimbulkan ketergantungan, ya, ketagihan, pengen lagi, ya, udah sebatang pengen lagi. Nah ini kalian perhatikan di sini, tobacco. Gambar apa aja nih tobacco nih di sini? Kalian lihat, perhatikan sini. Ada gambar apa satu nih? Ada gambar? Bapak kurang lihat nih. Nggak ada. Apa ini? Hah? Apa? BNN. Rokok. BNN. Rokok. Juga apa lagi tuh? Hah? Obat-obatan yang lainnya untuk tembakau segala macam tuh ya. Nah, ini sekarang rokoknya diganti dengan elektrik ataupun rokok metik atau rokok apa tuh? Yang nggak pakai api lagi, ya, tapi di tas dengan cairan. Rokok apa? Vape, ya. Jadi nggak kelihatan rokok metik. Maaf, bukan rokok metik. Rokok vape, ya. Ada yang punya? Ya, ada juga rokok herbal. Nggak ada kan? Ya. Nah, juga di sini ada gambar yang kedua, gambar alkohol. Bapak nggak ada gambarnya. Nah, alkohol, minuman, ada whisky, ada cap orang tua, ya, ada bir bintang, ada yang lainnya. Ini harganya cukup lumayan. Ya. Gambar yang ketiga, bahan aditif ini. Apa nih yang dipegang nih? Kenal nggak kalian? Bisa lihat nggak? Yang ketiga ini. Yang ketiga ini apa? Nggak bisa, Pak. Lem. Nggak ada gambarnya, Pak. Nggak ada gambarnya, Pak. Nggak ada gambarnya, Pak Sob? Pak. Nggak ada gambarnya? Ada gambarnya, Ada? Ada. Alhamdulillah. Ada, Pak. Alhamdulillah. Lila. Gambarnya. Baik, di sini ada gambar yang ketiga nih. Gambar apa nih? Lem. Yang biasa dipakai untuk ngelem sendal, sepatu, ataupun kursi, atau yang lainnya. Ya, yang rusak. Ini diapain? Dihirup, dihisap. Ya. Itu mengakibatkan ketergantungan, ketagihan, nyari. Ya, sampai-sampai mungkin kotoran tai kebo atau tai sapi atau tai kambing. Kalau udah biasa seperti itu, dia akan mencari. Jadi ketergantungan. Jadi bahan adiktif ini itu adalah bahan yang dapat menimbulkan ketergantungan. Kalau sudah minum sekali, ya, yang beralkohol, yang memabukkan, pengen 2 kali. Yang sekali merokok sebatang, nanti bisa 2 kali, 3 kali, 4 kali. Bahkan sebungkus, atau 1 slop, atau 1 pabrik sehari. Ya, ini namanya tobacco. Ini alkohol. Di antaranya tobacco itu adalah rokok, ya, dan lain sebagainya. Juga alkohol adalah minuman yang memabukkan. Haram tidak? Haram. Kita mesti yakin anak sanawiyah persis mesti mengambil keputusan hukumnya adalah haram. Haram. Ya, ini juga ada lem. Lem kok dihirup hanya bukan lemnya dimakan, tapi dihirup apanya? Aromanya. Ya, aroma yang ada di lem tersebut. Lem apa saja? Mau lem tikus ke, lem aibon, lem banyak lem. Ada lem fog. Ya, ada khasnya. Kalau sudah 1 kali menghirup lem itu, yang kedua. Ada juga bensin. Bensin juga ada aromanya. Ya, motor dibuka, dicium. Ataupun ke pom bensin. Ya, disemprotin mukanya aja lah. Ya, itu akan keterusan, ketagihan, ketergantungan, pengen lagi. Kita lanjut. Ya. Setelah kita mengetahui pengertian dari narkoba, nar dan psikotropika dan bahan aktif, kita lanjut. Apakah ada undang-undangnya pelarangan tentang narkoba? Ada, ya, bahwa yang menyalahgunakan, ya,
bahan-bahan narkotika, psikotropika, dan juga bahan aktif, obat-obatan dan sebagainya, itu dilarang oleh undang-undang. Undang-undangnya nomor berapa? Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba. Pertama, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Tadi gambar daun tadi seperti daun dander ya, daun dander, tapi itu bukan namanya daun ganja. Yang terkenal di dunia adalah daun lima. Daun lima itu adalah ganja. Tumbuhnya di mana? Ada yang tahu? Daun ganja? Nggak tahu. Nggak tahu. Di hutan. Aceh itu di mana? Di Aceh. Pulau apa? Aceh itu? Di hutan. Di pulau apa? Aceh. Aceh itu di mana? Di Sumatera. Sumatera. Mau ke Sumatera kita naik kapal dari Merak ke Sumatera. Itu nanti banyak di pegunungan-pegunungan tumbuh, ya, itu pohon-pohon namanya ganja. Disalahgunakan, dikeringkan, lalu dibuat tembakau, dilinting, lalu dihisap. Dan itu bisa mengakibatkan rasa nyerinya hilang, ya, juga ketergantungan, juga kesadaran berubah. Ya, yang tadinya baik jadi garang. Kita lanjutkan. Nah, dalam narkotika, ya, dalam pembahasan narkotika itu dibagi 3 golongan. Dibagi 3 golongan. Golongan yang pertama tidak digunakan dalam pengobatan. Ya, bukan untuk pengobatan, mestinya digunakan oleh pengobatan. Boleh kalau untuk obat yang digunakan oleh ada oleh rumah sakit yang dilakukan oleh para dokter. Ya, contoh heroin, putau, ganja, kokain, opium, amfetamin, metamfetamin, dan juga sabu, MDMA, ekstasi. Itu sebelumnya golongan psikotropika. Ya, hanya menghilangkan rasa nyeri segala macam, ya. Dan yang ketiga, golongan kedua ini digunakan dalam pengobatan, ya. Contoh untuk pengobatannya yang digunakan adalah morfin, metadin, metadona, dan lain-lain. Golongan ketiganya digunakan dalam pengobatan. Contoh koden, etil, morfin, dionin. Itu golongan-golongan yang dibuat oleh undang-undang yang kaitannya dengan narkotika. Ada golongan 1, golongan 2, dan golongan 3. Ya. Jadi ada ya, ada pelarangannya. Narkotika itu ada dilarang oleh undang-undang nomor berapa? Nomor berapa? 35. Nomor 35. Tahun berapa? Tahun 2009. Oke, kita lanjut. Ya. Nah, ini kita bahas kembali, kita lanjutkan. Itu kaitannya dengan sifat, bagaimana sih sifat dan pengaruh narkoba. Sifat dan pengaruh narkoba ini, yang pertama itu stimulan. Apa itu stimulan? Ya, itu adalah menstimulir atau merangsang sistem saraf pusat yang ada di kepala. Itu merangsang sistem saraf pusat sehingga dapat meningkatkan kesadaran, kegairahan, kesegaran, dan semangat. Apa itu yang dikonsumsi? Adalah amfetamin, katinon, kokain. Jadi orang kalau mengkonsumsi ini 3, itu akan yang tadinya malas kerja, ya suruh nyapu saja sama orang tua malas, suruh ngepel aja malas, suruh belajar aja malas, ya
itu akan mengakibatkan perubahan pada dirinya dan meningkat kesadaran. Nyapunya dari pagi sampai jam 20 jam terus bergerak nyapu terus. Terus gairah semangat, kesegaran dan juga semangat terus. Nah ini, tapi ini dianggap penyalahgunaan. Yang kedua, halusinogen. Halusinogen itu adalah menghayal, ya, melamun. Itu dapat menimbulkan halusinasi atau kesan palsu. Nah, di sini adalah mengubah persepsi dan pikiran seseorang, halusinasi sehingga kesadaran akan ruang, waktu, dan perasaan berlebihan. Contoh yang dikonsumsinya adalah ekstasi, jamur, tembakau gorila. Ini akan dijelaskan apa bentuknya tembakau gorila. Ya, nah ini ya halusinasi ini adalah melamun. Jadi kalau sudah mengkonsumsi ekstasi, ada jamur. Jamurnya di sini adalah jamur tai kebo atau jamur tai sapi yang dijelaskan di sana. Ada tembakau gorila, jadi besarnya. Jadi kalau sudah mengkonsumsi tembakau gorila, jadi kayak tertimpah kepala gorila besarnya. Nah, akhirnya dia bisa menimbulkan halusinasi, melamun, menghayal. Ya, kalau ada 2 atau 3 orang itu lebih ramai. Ya, dia akan banyak melamun. Ih, kalau saya punya duit banyak akan dibagi. Kalau saya punya mobil, kalau rumah saya bagus, kalau saya pintar, hanya ngelamun saja. Ya, jadi kepintarannya dilamunin, kekayaannya dilamunin, kalau sudah besarnya dilamunin. Semua hanya menghayal. Nah, itu disayangkan. Ya, hanya hayalan, hanya kesan palsu. Yang ketiga, depresan. Ya, depresan ini apa? Menekan sistem saraf pusat, mengurangi aktivitas fungsi tubuh sehingga merasa tenang, tertidur, tidak sadar seperti ganja, heroin, putau dan sebagainya. Kalau seorang mengkonsumsi ganja, heroin atau putau itu tertidur hampir 24 jam juga tidur bisa 3 hari. Kalau tidurnya seperti Ashabul Kahfi, mah ya aja ditidurkan sama siapa? Sama Allah. Ya, bukan ditidurkan manusia dengan oleh mengkonsumsi ganja. Kalau ini mah saking pusingnya dengan kehidupan, dia mengkonsumsi ganja. Jadi tidur sepuasnya. Sedangkan seorang muslim punya kewajiban. Ya, anak sanawiyah punya kewajiban seorang muslim. Karena orang tua kita Islam, maka anaknya bukan Islam dan punya kewajiban. Seperti sholat, ya kan? Duhur harus sholat, asar harus sholat, maghrib harus sholat, isya harus sholat, subuh sholat. Kalau tidur aja sholatnya, otomatis tidak sholat, meninggalkan sholat. Ya kan? Apakah seorang muslim tidak ada kewajiban untuk belajar? Harus belajar. Ya, tenang, tapi tertidur terus, ya, tidak sadar. Kan seperti itu. Nah ini karena dengan minum mengkonsumsi ganja, heroin atau putau mengakibatkan tertidur sepuas dia, sepuasnya, ya, meninggalkan kehidupan sehari-hari, tidak beraktivitas, sekolah enggak, belajar enggak, sholat enggak, bantu orang tua enggak, mandi juga enggak, ya. Kalau kambing memandi laku, harganya mahal sekali. Kalau manusia kalau enggak mandi, ya seperti orang di jalanan di sana, seperti orang gila. Ya. Lanjut ya, oke lanjut. Nah, sekarang kita membicarakan tentang jenis-jenis narkoba. Jadi kita akan mengenal tentang jenis-jenis narkoba. Jenis-jenis narkoba. Narkoba ini ya diantaranya adalah jenisnya ganja. Jadi kalian supaya kenal ganja. Baik. Ganja ini nama jalanannya, nama jalanan itu yang terkenal di dunia itu cimeng. Nyimeng. Ada juga ganja, telah ganja atau gelek. Jadi harus kenal kalian ya dengan bahasa cimeng itu namanya ganja. Ganja, ada gelek, ada hasis, marijuana, gras dan bahang. Ini istilah-istilah nama dari ganja.
Kalau ganja, oh iya, saya tahu. Tapi kalau cimeng, apa ya cimeng? Nah, cimeng ini bahasa lainnya. Ada juga ganja juga, ya, ada juga gelek, hasis, marijuana, terangnya. Nah, ini berasal dari mana? Berasal dari dari apa? Itu berasal dari tanaman Cannabis sativa atau Cannabis indica. Bagaimana efek dari ganja ini? Efek ganja ini tertawa sendiri. Seperti itulah. Tapi Bapak bukan sendirian, banyak kok guru di sini. Nah, efeknya itu tertawa sendiri. Juga halusinasi, melamun, menghayal. Belajar pinter, ngelamun doang. Ya dapat ranking 1, menghayal doang, tapi nggak belajar. Terus ngantuk berlebihan. Ngantuk aja pengennya tidur. Jadi kalau orang musim suci cirinya adalah ngantuk. Kalau di kelas bisa ketahuan. Kalau yang ngantuk berarti dia ada pertanyaan nih, apa dia mengkonsumsi ganja atau apa? Atau memang membantu orang tua nggak tidur, ngepel, nyuci piring, cuci baju, nyetrika, masak, segala macam semuanya dipegang, akhirnya ngantuk. Bukan berarti mengkonsumsi ganja, tapi mungkin jadi ya mengkonsumsi ganja ini ngantuk berlebihan dan denyut jantung semakin cepat, temperatur badan menurun, mata merah. Nah, yang merah-merah ini nih yang bahaya nih. Apa dia marah atau kurang tidur atau sakit mata, tapi karena dia mengkonsumsi ganja. Terus malas, apatis. Terus yang kelimanya, pikiran selalu rindu pada ganja. Daya tahan menghadapi problema jadi lemah. Jadi malas untuk hidup. Putus asa kebanyakan. Malah bisa bunuh diri. Nih, ini gambar ganja yang kita lihat, yang tadi Bapak sampaikan, itu 5, sebenarnya ada 6, tapi terkenalnya di dunia ini pohon 5, pohon daun 5. Pohon daun 5 ini adalah ganja yang tumbuh di Aceh, subur di sana. Kalau ada yang menanam seperti itu dan ketahuan dikonsumsi dan juga diedarkan, itu merupakan pelanggaran undang-undang dan akan dipenjarakan. Nah, bagi yang mengkonsumsi tidak diapa. Tapi kalau pengedar ataupun juga bandar itu akan dipenjarakan, akan dibunuh. Ini dikeringkan tuh. Ya. Oke, paham ya? Yang pertama jenis narkoba itu pertama adalah ganja. Ya, ganja. Ya. Oke, selanjutnya apalagi jenis narkoba itu, yaitu sabu. Ya, bukan sarapan bubur ya, sabu. Jangan dipanjangin sarapan bubur. Kalau Bapak tiap pagi, kalau kadang atau seminggu sekali atau sebulan sekali makan sabu, sarapan bubur. Tapi ini bukan. Ya. Nah, nama jalanannya adalah seed atau map atau kristal atau juga wish. Nih bentuknya tuh, kristal batu kristal, ya. Bentuknya ada yang berbentuk bubuk warna putih dan abu-abu. Ini adalah sabu, ya, kristal batu kristal. Efeknya bagaimana? Kalau mengkonsumsi sabu ini adalah hiperaktif, jadi nggak mau diem, ya. Yang juga tidak nafsu makan. Yang kedua, tidak bisa tidur berhari-hari. Mau tidur sulit. Dan yang keempat, denyut jantung meningkat. Juga yang kelima, tekanan darah meningkat. Yang terakhir adalah dehidrasi. Jadi aus. Terus kalau mengkonsumsi sabu, pengen minum lagi. Kekurangan zat air. Itu 2 daripada jenis narkoba. Yang ketiga apa? Nah, ini adalah tembakau gorila. Ya, pembahasannya di sini adalah narkoba jenis sintetis cannabinoid, tembakau biasa yang dicampur dengan powder AB ciminaca sebagai salah satu turunan ganja sintetis. UNODC, ganja sintetis berbentuk serbuk kristalin yang berwarna putih abu-abu
bahkan coklat kekuningan yang umumnya larut dalam pelarut organik seperti metanol, etanol, esaton, etil, asetat, sehingga setelah larut akan dengan mudah disemprotkan. Jenis dedaunan yang sering disemprotkan adalah leonotis, leonurus, ekor singa, atau danggalia. Tanaman asli dari Afsel. Efeknya bagaimana? Ya, pengaruhnya bagaimana? Itu seperti ditimpa gorila. Diam dan kaku. Badan terasa berat, halusinasi, tremor atau gemetaran, sangat tektonik yang dapat membuat kerusakan ginjal dan paru-paru yang sangat parah. Ya, makanya digambarkannya seperti tembakau gorila. Jadi seperti tertimpa gorila tadi. Kalau sudah mengkonsumsi tembakau gorila, nggak bisa bergerak, kaku. Itu adalah jenis narkoba yang ketiga. Jenis yang narkoba yang keempat itu adalah Reklona, Domulit, Heximer, Triek. Ini obat ini adalah digunakan oleh para dokter di rumah sakit. Beberapa jenis psikotropika yang marak di kalangan remaja dan pelajar. Kalian adalah pelajar dan juga remaja dari 13 sampai 15 sampai 20. Berbentuk tablet. Biasa digunakan oleh dokter atau dokter spesialis untuk mengatasi gangguan depresi, ya, stres, sesuai dosis pemakaian. Efeknya merasa lebih tenang, tenggorokan kering, ngamplong atau bengong. Ya, ini mestinya pakai resep dokter, tapi disalahgunakan, bukan resep dokter. Makanya apotek kalau tidak ada resep dokter jangan dikasih, walaupun minta Reklona, Domulit, atau Heximer, atau Triek. Tapi kalau dikasih, maka ada pertanyaan, oknumkah, penjahatkah, atau yang lainnya. Di apotek itu. Karena kalau disalahgunakan, mungkin seperti ini. Ya, mestinya obat ini adalah dengan resep dokter. Yang keempat, ya, itu jenis apa narkoba? Di sini adalah jenis tramadol. Ini digunakan biasanya untuk sakit gigi. Ya, ada resep dokter untuk sakit gigi. Salah satu jenis obat analgesik biasa digunakan untuk sakit gigi, sakit kepala, dan pasca operasi. Harus dengan resep dokter. Ya, obat ini terkenalnya di pasaran ataupun di dunia, di masyarakat itu adalah dodol. Dodol polos. Obat ini namanya tramadol, tapi dipanggilnya dodol. Kalau kita kenal dodol, itu adalah obat sakit gigi. Itu mesti dengan resep dokter. Tapi digunakannya apa? Itu sekali makan 5. Efek pecandu lebih percaya diri dan bersifat sementara. Biasanya pecandu memakai lebih dari 5 butir. Berarti kalau lebih dari 5 berarti 6-10. Ya. Mestinya dengan resep dokter. Resep dokter biasanya sehari 3 kali. Pagi, siang, sore digunakannya. Kalau sakit giginya. Kalau sakit giginya sudah reda, tidak sakit, tidak dikonsumsi lagi. Kalau sakit baru makan lagi. Itu namanya tramadol. Tramadol. Ya. Selanjutnya, ini bagaimana kategori pengguna narkoba. Ya. Jadi orang-orang yang bermula sampai dia melakukan perbuatan yang dilarang itu menggunakan narkoba, itu adalah pertama tuh manusianya penyalahguna, orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melakukan hukum. Itu mengulang lagi. Juga akhirnya orang yang sudah menggunakan narkotika itu ketagihan. Jadi minta lagi, aku sakau. Ya, pecandu, orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan terganggu fisik atau pikiran. Ini gambar kedua. Gambar ketiganya,
Ya, ini awal-awal sebenarnya. Ya. Ada nih, jadi orang yang baik-baik ditawarin untuk melakukan narkoba. Ini adalah korban penyalahgunaan. Tidak sengaja memakai narkotika karena dibujuk atau dipaksa. Ya tidak, tapi karena dipaksa, dibujuk, dirayu, dan juga intimidasi, diinterogasi dan sebagainya, diancam, hanya dia melakukan narkoba. Hanya terjadi begini, ketagihan, lalu dia mengkonsumsi terus menerus, ya, penyalahgunaan. Itu kategori pengguna narkotika 3, pertama, kedua, ketiga. Itu kecanduan, terus minta lagi. Ini tidak bisa, kalau tidak ada bisa mengakibatkan kegiatan-kegiatan yang di luar jangkauan. Bisa terjadi pembunuhan, pencurian, perampokan dan sebagainya. Karena dia sudah tidak, pikirannya sudah kalut. Oke. Bagaimana gejala dini pengguna? Artinya pemula. Artinya bukan orang yang kecanduan, tetapi memulai. Ya, itu memulai. Apalagi sampai kecanduan, sampai kelanjutan ke sana. Ini ada beberapa poin gejala dini pengguna. Orang yang menggunakan ya awal-awal 1, 2 merokok sebatang. Akhirnya nanti akan ketagihan. Pertama begini. Pertama susah untuk diajak bicara. Kedua suka menyendiri atau menjauhkan diri. Ya. Yang ketiga sulit untuk terlibat dalam aktivitas. Yang keempat sering tidak menepati waktu. Yang kelima, sering mudah tersinggung. Keenam, suka bicara berlebihan. Ketujuh, suka kelihatan minder atau malu. Yang kedelapan, selalu tampak tidak tenang atau gelisah. Yang terakhir, selalu curiga tanpa alasan. Nah, dari gejala 9 ini disimpulkan menjadi 7B. Akibatnya jadi bingung. Kedua, bohong. Yang ketiga, bengong. Yang keempat, bolos. Yang kelima, bego. Yang keenam, bolot. Juga terakhir adalah barang-barang hilang. Ya, melakukan pencurian. Pengambilan barang orang lain. Ya. Nah, itu akibat daripada orang yang menggunakan dini. Ya, sebelum berkelanjutan, maka tinggalkan semuanya. Kalau melakukan dari sekarang itu akibatnya seperti ini. Nah, 9 ini akhirnya disimpulkan jadilah seperti ini 7B. Ya, bukan 7B ya, tapi 7B ini adalah B-nya ada 7. Bingung, bengong, bohong, bengong, bolos, bego, bolot, barang-barang hilang. Ya, insya Allah anak sanawiyah tidak semua melakukan. Ya. Oke, lanjut ya. Ya, itu gejalanya. Nah, kita lanjutnya. Bagaimana mengenali penyalahgunaan narkoba? Tuh ya. Pertama, jalan sempoyongan, bicara pelok, apatis. Terus yang keduanya ditemukan alat bantu pengguna narkotika. Apa ini? Suntikan. Disuntikkan ke tubuhnya. Terus juga mengantuk. Juga kebersihan dan kesehatan tidak terawat. Jarang mandi atau tidak mandi. Baju kumel, keringetan, bangun tidur, main lagi, kamar lagi. Juga banyak bekas sayatan atau suntikan. Tuh, suntikannya banyak, sayatannya, darahnya dimakan. Lalu sering mengurung diri di kamar mandi, menghindar bertemu keluarga. Nah itu. Yang terakhir, emosional, agresif, pemarah, dan juga cepat tersinggung, emosional, ataupun juga naik pitam. Ya, siapapun orangnya, guru pun bisa terjadi. Ya, ada pertentangan atau perlawanan. Guru bisa diajak berantem. Orang tua juga bisa terjadi pembunuhan. Ya, penjual rokok juga kalau didekati bisa saja
pedagang rokoknya dibunuh, ambil rokoknya satu batang. Karena akibatnya pengen rokok. Kalau sudah orang ketagihan dengan narkoba. Selanjutnya faktor utama pengguna narkoba. Faktor utamanya apa sih faktornya? Ya, faktornya adalah yang pertama adalah dia satu coba-coba iseng penasaran. Dua, senang-senang just for fun. Tiga, mengikuti tren. Keempat, agar diterima dalam satu grup. Lima, pelarian dari suatu masalah. Nah, pengertian yang salah bahwa sekali-kali tidak masalah. Itu sekali doang, bisa batang doang, bisa sedot doang, ya, bisa tegak doang. Nah, 7, tidak berani, tidak dapat berkata tidak terhadap ajakan ini atau iming atau rajuan. Wih, nggak enak amat kalau saya ngomong tidak ya. Ya akhirnya mah ya diambillah sebatang mah, coba ya diminumlah sekali. Tidak bisa mengatakan tidak. Jadi harus enak dia teman dianya kan sahabat saya. Oh dia apalagi orang pinter, dia kan ini satu aja. Saya kan dia kan kuat hebat, saya takut jadinya. Jadi bilang ya. Jadi tidak bisa berkata tidak, tapi berkata ya. Kalau orang sudah mau bergaul di sana, pengen diterima di grupnya. Yang kedua faktor apa? Faktor lingkungan. Kesempatan situasi seperti diskotik, tempat hiburan, rekreasi, pesta dan lain-lain. Adakah di lingkungan? Bagaimana lingkungannya? Yang kedua, solidaritas tempat sebaya. 3, ajakan rajuan atau iming-iming. 4, lingkungan yang membiarkan maraknya penjual bebas obat-obatan narkoba. 5, lemahnya gakum, ya penegakan hukum. Yang kena bisnis yang terorganisir ditutupi oleh masyarakat sendiri. Faktor zat atau edan terdesak narkoba. 1, secara psikologis tidak dapat hidup normal tanpa zat narkoba. 5, 2, secara fisik kesakitan tidak nyaman. 3, secara psikis merasa nikmat bila tubuhnya telah terisi zat-zat yang terkandung dalam narkoba. 4, zat narkoba memberi rasa nikmat, mendorong pemakaian berulang-ulang dalam bertambah dosis. Yang pertamanya dosis. Jadi ketagihan terus. Kalau enggak, ketagihan. Nah, penggunanya narkoba lebih baik direhabilitasi daripada di penjara. Anggapan yang tidak menyelesaikan masalah, penyalahguna narkotika adalah perbuatan kriminal sehingga menjadi aib keluarga dan dikucilkan. Bukan. Orang yang melakukan itu bukan pelanggaran kriminal, tetapi mesti direhabilitasi, dipulihkan, dibaikin. Ya, maka diajak yuk rehab. Yang benar adalah penyalahgunaan narkotika mempengaruhi fungsi otak, jadi otaknya terganggu. Yang tadinya pinter jadi bodoh, dan menyebabkan gangguan perilaku yang tadinya berakhlakul karimah, tapi karena menggunakan narkoba jadi akhirnya nakal. Yang tadinya rajin sekolah jadi bolos dan memerlukan pertolongan, merupakan penyakit otak kronis dan kambuhan. Tahap pengguna narkotika tuh. Yang pertama nih, ada nih mau nggak pengguna coba-coba, ditawarin, dipaksa teman. Boleh enggak ya? Mikir-mikir dia. Ya. Yang keduanya akhirnya pengguna sosial, rekreasi, dipakai saat berkumpul bersama teman. Tuh. Ya, kumpul-kumpul dengan teman. Karena pengguna situasi melampiaskan depresi, cemas, kecewa. Akhirnya dia yang bagian sebelumnya nih pengguna intensif sudah berulang-ulang dan mengganggu kehidupan sosial. Akhirnya yang terakhir minta lagi. Ketergantungan. Ya, kondisi akibat penggunaan narkoba, tuh, dia tidur pulas, ya, kondisi akibat penggunaan ini jadi gangguan kesadaran pada pikiran, persepsi perasaan pelaku. Terus putus kumpul gejala yang timbul akibat dihentikan mengurangi jumlah zat yang biasa digunakan. Dapat penyakit gangguan TBC, tuh, gangguan jiwa, hepatitis B, C, HIV dan AIDS. Karena suntikannya gantian.
Satu gantian. Dia mengidap penyakit AIDS bisa mengakibatkan AIDS dan AIDS tidak bisa disembuhkan. Yang terakhir adalah suges, dorongan yang sangat kuat untuk memakai zat kembali meskipun sudah lama tidak menggunakan. Jadi apapun ya orang yang sudah menggunakan seperti itu sudah lama pengen lagi karena nikmat. Apa yang harus dilakukan bila ada keluarga, kerabat, tetangga sebagai penyalahguna narkoba? Laporkan. Ya, juga dukung guna keluarga untuk direhabilitas. Juga memastikan untuk mendapatkan informasi bahwa penyalahguna dapat dipulihkan, bisa disembuhkan, ya, bisa dipulihkan, tapi bukan disembuhkan, dipulihkan. Membawa penyalahguna ke fasilitas dengan memenuhi proses wajib lapor. Jadi orang yang melakukan lebih baik adalah melapor. Saya pengguna, ya jangan dilaporkan. Kalau dilaporkan tidak dia melakukan lagi, nanti diproses sebagai pelanggar hukum, di penjara. Kalau sudah penjara, mesti sehari membayar ke orang yang ada di lapas 200.000. Dari mana orang tua bisa membayar? Kalau orang sudah di penjara, anak sudah di penjara melakukan narkoba. Jadi akhirnya terakhir sekarang adalah narkoba adalah masalah bersama. Mari peduli sebelum terlambat. Narkoba adalah masalah bersama. Mari peduli sebelum terlambat. Ya, hidup sehat. 3M. Menjaga, mencuci tangan, memakai masker, dan yang ketiga adalah menjaga jarak. Insya Allah akan berhasil menjadi anak yang soleh dan soleha. Sekian, terima kasih. Sampai di sini, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.